gitu itu darah pupuk juga cekat juga. Alhamdulillah bisa sampai di sini dalam kondisi sehat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga keimanan kita, hidayah dan taufiknya, hingga kelak ketika kita berjumpa dengan Allah diletakkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Orang hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh perwakilan dari BCM, kita lagi berkumpul. Pertemuan kita di pagi hari Bapak Ibu ini pun dipenuhi kali tahsil maksudnya. Tapi tahsilnya buat teman-teman Pak, betul usah dibayarkan tahsilnya di semasi untuk situ dan enggak. Nek di semasi untuk situ bensin betul gimana? Gimana? Bensin pun gimana kan? Jadi misalnya kan pertemuan kedua kan ke pasti awal Ramadan loh, gitu Pak. Dan itu tanggal 10 ini kan hari kedua. Ini gue pasti awal Ramadan, pasti awal Ramadan. Dan insya Allah pembukaan aja dipun tas, nomor itu dipun mari tasir. Dan mungkin masuknya nomor itu WWT lagi injing Pak, injingnya paling jam 8. Jadi kan kita siap mau bekerja jam 8. Ini gue tinggal jam sore video materi. Ini nomor itu persiapan perwakilan dari BCM membuka sawi kali kedua. Jadi insya Allah BJ ini pun jam 8 aslinya Pak Oman nyuwun berdur lanjut itu betul sakit. Biasanya jadwal Ramadan itu masuk pada dasar itu perwonten jadwal. Terus terlalu mepet menjadi berdur. Jadi kita mulai jam 8 wonten sama rame gitu. Satu sing ngomong ya. Panjenengan tinggal menyimak lagi. Ya kula sing ngomong wonten riyen pertama kali kula teng mriki jam 09.00 sampai jam 12. Masyaallah. Nggih. Pas turun lah kok sing nganter nggih kesusu. Lah kula iki kalih mobil mabuk, Pak. Akhirnya nggih mabuk lho. Wis mabuk tapi mboten enten sing medal. Wis muntah-muntah akhirnya sing metu. Terus BJ nggih sekuatnya kita mulai jam 8 insyaallah. Nanti kiranya jam 11 ini kok pun malam nggih jam 11 malam. Dan sebenarnya kalau ini gak ada gambarannya kan Pak. Nomor itu ini mungkin bisa jadi pertimbangan untuk nomor itu pimpinan cabang dan juga pimpinan ranting. Mungkin sekali malam hari itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan mungkin kita adakan sahur bersama. Sahur bersama saat ini biasanya pun wonten nggih sing itikaf nggih di musim-musim. Wonten boten? Ya rakyat setunggal kali wonten. Iya wonten. Ini kan di sak kulit di klumpure dadi setunggal kan malam Pak. Nggih ta, Pak? Nggih. Misalipun datang mriki kemudian putih wonten diperwiti kali nanti misalkan jam 12 gitu nggih. Jam 12 panjenengan tidak datang masjid terus sebagai ibadah sholat atau mau sholat monggo. Nanti jam 2 kita sholat malam berjamaah taraweh. Taraweh baru tarawehnya baru witir. Gila ini kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan mungkin waktu itu karena pengepasnya kan berarti dengan boten witir iya. Tapi aslinya pun witir pun tidak apa-apa juga. Karena dengan ini kan ada jauh kan. Apabila aku pernah sanjak ke sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah sampean khawatir nyedungi adzan subuh sampai witir sih fa'udir maka berwitirlah dulu walaupun cuma 1 rakaat. Jadi misalnya buat nggih panjenengan sholat malam wonten terus biasanya sholat malam ini kan boten boten panjang pendeknya kan juga boten enggak bisa kita prediksi. Pas khusyuk wonten misalnya panjenengan khusyuk 2 rakaat terus setengah jam. Wonten Pak. Turu iki
ganjal gini ya. Itu lengganya itu sawe, tapi ternyata ada suara bawah ya. Misalnya pun ngoten, nah kan kita tidak tahu gitu. Nopo boleh sih biasanya sekawan, biasanya Muhammadiyah 443, gitu Pak. Boleh tengkotan, mereka wis luas 223, ya enten 443 wonten, malah justru Pak sinten niku ketua karangan Pak Manar, Pak Manar datang Masjid Al-Huda. Itu kemarin Ramadan full kemarin itu 2 1. Jadi duanya itu 10 plus 1 motor. Terus pripun iki Pak Manar? Terus kabeh dijajal ben roh lek kabeh ngoten. Jadi misalnya pun dengan 4 rakaat sholat malam 4 rakaat ini kan yo lo boleh mepet ngerti-ngerti lagi tuh 3 rakaat lalu sampai hadan ya susu ini apa? Nah ini kalau saya akan disebut kajian Nabi dan Abu Hurairah witirose. Artinya kalau witir dulu berarti setelah itu tahajud asal. Memang yang lebih afdol itu witir dijadikan penutup afdolnya, bukan wajib. Terus gitu niki angen kula wonten misalnya napa niku mulai dari mulai gitu dikelompokne itikaf sareng terus kemudian sholat malam berjamaah nanti jam 2 sampai jam 3 tapi boten ngangge witir 10 rakaat mawon sholat malam terus kemudian setelah itu jam 3 sahur sareng bibar sahur mungkin pengajian taklim pagi sampai jam 6 lanjut subuh double gitu bener gitu itikaf bihansal sholat malam ini bihansal kajian ini bihansal angsal ibadah syuruh itu kanjeng Nabi dawuh pahalanya seperti hajjan wa umratan tamatan 3 kali haji umroh sempurna datang Mekah kan ada tarawihnya kan ada 2 juga nih untuk mulai 1 jadi setengah malam itu ada tarawih wonten nggih dan monggo mungkin silakan dibuka. Terus kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah nggih jadi untuk memulai Pak Dewi sampun dipun sadari kali Pak Ramlan anu nggih napa niku diaturi kan ngasto usaha Al-Qur'an sampun dan grup nggih monggo dipun bika Bapak Ibu surah Al-Fatihah ya sing paling inti Al-Fatihah ini Fatihah saja. Monggo niki Qur'ane sing ini silakan dipaparkan wonten nggih sing boten ngasta nggih anu HP-ne wonten Qur'ane Pak nggih ibu wonten mosok WA Facebook enek Al-Qur'an lain iki yo temen kita paham wong Islam HP-ne enek Qur'an iki yo temen kecuali nek HP-ne jenengan sing cetak-cetik nika ganjel lawang niku mboten saged diseni Qur'an nggih ganjel lawang mboten saged tapi lek HP-ne Android diparingi Facebook diparingi WA komplit Qur'an ya install. Sebelum kita lanjutkan ya untuk membahas tentang materi kita monggo kita surah Fatihah insyaallah hafal sedaya nggih insyaallah dan ini pentingnya membaca niku Pak karena Bapak Ibu nggih menghafal pun kan perlu ditasmi istilahnya tasmi itu tasmi itu diperdengarkan tasmi jadi hafalan Quran panjenengan kula niku perlu diperdengarkan kepada guru kados Kanjeng Nabi memperdengarkan hafalannya kepada malaikat Jibril selama bulan Ramadan itu Kanjeng Nabi setor hafalan Pak jangan disangka Nabi sebutan setoran Nabi setor hafalan datang malaikat Jibril sampai katam dalam satu Ramadan itu beliau minimal katam sekali di Ramadan yang terakhir sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Kanjeng Nabi itu sampai katam 2 kali. Dipun stopping datang malaikat Jibril selama Ramadan. Jadi Bapak Ibu harus ditasmi. Maka karena kita perlu mentasmi, Bapak Ibu, karena perlu ditasmi,
Artinya perlu dicocokkan, Pak. Oh, selama ini bacaan saya salahnya itu di sini loh. Selama ini bacaan saya salahnya itu di sini loh. Ternyata tulisannya seperti ini, saya bacanya seperti ini. Itu sering Bapak Ibu. Baik, sahabat dibuktikan. Sahabat. Oke. Sekarang kita mulai. Jadi saya baca panjenengan tirukan. Saya baca panjenengan tirukan. Tentu dimulai dari tahun. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Biasanya kalau ta'awudz itu salahnya ada di a'udzu billahi minasy, itu syahnya kurang. Syaitan. Alif biasa di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau A-nya boten diwas. A'udzubillah. Boten mawon. Kadang-kadang ketika takbir nggih, ketika takbir Allahu Akbar. Allah itu napa Allah. Ada ten ane, gitu boten? Allahu Akbar. Tapi kan lek boten enten lagune yo kurang keren nggih. Jangan paring lagu ampun. Jadi lagu itu hukumnya apa? Menadakan Al-Quran apa itu? Hukumnya apa? Sunnah sebagian wajib, Pak. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golonganku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Loh aku ora iso saged Bapak Ibu. Saged. Jenengan dengan napa niku karakter suara gimana saja bisa. Dan niku sing di setel niku Pak. Ini suaranya kan benten-benten Pak. Ada sing cempreng. Alhamdulillahirabbil alamin. Cempreng Pak nih. Tapi bisa. Terus napa niku gede banget suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa. Jadi Bapak Ibu tetap sadar. Bahkan sampai sing ngoten iki lho Pak. Suaranya gampang entek niku ada limitnya itu nggih saged Bapak Ibu. Jadi mari napa niku mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an ini aku fokus ke suaranya, tapi fokus ke nadanya saja. Oke. Misalnya nanti kita pakai nada sing gampang mau Pak, sing gampang. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ketemu ra ada tasdidnya, ampun hirah, ampun bukan tapi hirrahmanirrahim. Nirrahim. Itu pakai nirrahim itu apa? Jadi tahsin itu Pak, mungkin untuk pengertian saja. Tahsin itu artinya memperbagus. Tahsin artinya menyamakan logat kita dengan logatnya orang Arab, gitu saja sebenarnya. Terus apa yang panjenengan dapatkan dari guru kalau sudah sesuai, ini pun cekap sebenarnya. Jadi dia guru misalkan jim dari ngoten nggih, tasnya kan ngoten gitu. Terus tasnya itu ngoten enggak ada. Gitu. Disuruh terkemenyek Bapak Ibu. Kan menyamakan logat kita dengan logat orang Arab. Lah wong Jawa kan ngoten. La ilaha illallah. Lek terang ngono amarah Pak. Gitu. Gitu bener. Ya ayu ya itu kan aslinya nggih buatan napa niku buatan logat orang Arab, bukan lahjah orang Arab. Ya itu logatnya orang Arab. Ya. Kalau orang Jawa ya. Jadi sebenarnya para ulama menyampaikan bersepakat bahwasanya kesahihan bacaan Al-Quran itu adalah ketika sudah diperdengarkan kepada guru, yang gurunya itu juga sudah memperdengarkan kepada gurunya. Ngoten.
Memang nanti ada bacaan yang kadang dari metode pembelajaran guru niku dereng cekap terus buatan dilanjut nih, contohnya apa? Ngain. Ngain itu kan sebenarnya batu loncatan saja, Pak. Karena A kali A itu sulit, kan ngoten Pak. Terus kasih batu loncatan nanti nya dilangi kan itu kan pakai napa niku dari dalam kan dan itu diambil A-nya, nya dilangi. Nah kadang Bapak Ibu mungkin karena Iqra 6 yang dereng cekap Pak niku panggang al-qaringah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niku batu loncatannya belum selesai. Mungkin yang perlu dibenarkan cuman kayak gitu Pak. Ngoten niku mawon. Yang lainnya Bapak Ibu dirahmati Allah. La ya ayyuha niku pun cekap. Walaupun di tasnya ya ayyuha ngoten. Nah, walaupun itu dia disamakan saja dengan logatnya orang Arab. Dan Bapak Ibu dirahmati sekali lagi, lek tahsine niku apa? Tahsine niku boten ritek boten napa-napa, tapi pensahihannya napa niku menyamakannya dengan tajwid dan makhraj yang dapatkan dari guru, itu yang harus kita dapatkan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi nggih, hadirin dirahmati Allah, yo lagu barang penting. Lagu barang penting. Bukan terus kok Muhammadiyah orang iso lagu ngoten nggih. Yo Muhammadiyah kudu belajar lagu ya. Lagune lagu. Awong napa niku dangdutan yo iso nyanyi yo. Kan pasti biasanya nyumbang lagu dangdutan. Nggih. Jadi Bapak Ibu, kalau Al-Qur'an ya gitu. Lah mosok iso nyanyi dangdutan ngoten ibu-ibu, Bu. Kalau yakin ibu-ibu pinter lah nyanyi. Gitu Bu. Jadi ibu-ibu yang pinter nyanyi yo lagu napa niku ngaji kudune nggih pinter, nggih nggih. Nggih. Jadi harus napa niku harus dilakukan juga. Dilakukan saja. Sing pendek-pendek mawon Bapak Ibu, pendek-pendek saged. Semuanya bisa kok. Sekali lagi karakter suara panjenengan saged sedaya. Saged sedaya, Pak. Jangan fokus ke napa niku wah mau wening suarane kori itu. Terus panjenengan pengen kayak gitu itu suarane mboten nyandak pedot ning dalan. Pun betul sampeyan yang pendek-pendek aja bisa. Adzan ngoten nggih, adzan wis boten usah kados Allah ngoten boten usah. Pendek aja. Allahu akbar, Allahu akbar. Pendek Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. Pendek Pak. Nafasnya tidak untuk panjang-panjang, suara gede nggih saged. Allahu akbar, Allahu akbar. Ning mriki malah tes vokal lho Pak. Oke. Bacaan Al-Qur'an itu juga sama Bapak Ibu. Pokoknya napa niku ada lagunya. Terus ampun fokus teng lagu. Yang penting benernya dulu. Kalau fokus ke lagu, biasanya panjang pendeknya niku morat-marit ngoten lho. Sing penting lawas riye, terus karakternya jenengan suara niku pripun, gede, cempreng napa alit. Niku mengke lagune insyaallah saged-saged ya. Ngoten nggih? Nggih, kita lanjutkan. Tadi sudah bismillah nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maknanya jangan panjang-panjang, dua saja. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Panjang mana panjang boleh, pendek juga boleh. Maliki yaumiddin. Ansar. Dua-duanya qiraah yang sahih. Maliki yaumiddin. Jadi mana panjang atau pendek itu ansar dua-duanya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya nas biasa nas bukan nas. Kamu terlalu ngeses banget. Nasta'in. Nasta'in. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita saya sing iyyaka na'budu. Ini kalau tahsinnya iya. Betul apa? Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf itu sebenarnya memang itu dari guru kita ya. Dari guru kita mustaqim maknanya. Gitu kan? Gitu. Biasanya pun kan sebenarnya qaf itu buatan gitu. Jadi bedanya qaf kali kaf. Kalau k itu k, K. Ada k. Ini kalau k. Makanya nanti kalau ditafsirkan yak. Kalau ko itu lepas. Ko itu mustaqim bukan mustaqim. Nggak harus ya. Mustaqim itu saja cukup. Coba Bapak. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini betul sah. Gitu nggak usah. Biasa. Gitu. Jadi kalau dulu sinau tahsin Pak, di baru standar. Kelas 3 sudah bisa baca Quran, alhamdulillah 3 SD. Terus lulus pesantren baru ada pembelajaran tahsin dari guru saya di Mesir. Yaitu dia tetap kata beliau. Jadi pokoknya ada gurunya sudah ditasmin itu pun leres. Tidak perlu nomor itu, kalaupun tidak tahsin pun tidak mengapa. Membaguskan nomor itu, menyamakan logatnya dengan orang Arab tidak pun tidak apa-apa. Leres nomor itu tidak sampai merubah kata, merubah makna atau merubah makhraj hurufnya, maka sudah benar. Oke. Terus lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk surah Fatihah mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin pernah dengar bacaan Tibon betul? Atau benar? Ada yang tanyakan apa betul? Bacaan kayak gini gimana? Enten? Gini mau ngomongkan. Maliki yaumiddin, yau atau yaumiddin. Yau atau yau gitu lah. Yau atau yau. Ini gue gitu kan Jawa ya. Yau aslinya kan aiu. Aiu. Tapi ini gue tidak sampai merubah. Jadi ini Pak kadang kita perlu menyamakan nomor itu pandangan dulu bahwasanya bacaan Fatihah itu kan bagian dari bagian dari rukunnya sholat kan betul ya? Kita betul ya? Ketika bacaan Fatihah itu benar Pak, maka sempurnalah sholat. Kalau ada kekurangannya maka ada ketidaksempurnaannya. Tapi tidak sampai kemudian membatalkan sholat kita betul, rusak sholat kita betul. Gitu. Jadi tidak sampai kemudian rusak sholat kita. Katakanlah misalkan nih,
Ngeten, kalau rusak salat kita, nanti lupa gitu harus ulangi Pak. Lupa satu ayat ya, misalkan Maliki yaumiddin iyyaka na'budu, harusnya iyyaka na'budu langsung ihdinas siratal mustaqim. Kayak mau nggih sami tilem. Yung rakaat ke 10 kok isane. Sami tilem serangga guys wis ngono arep muni-muni yo. Ngoten. Nah itu tidak terus kemudian merubah, tidak terus kemudian membatalkan sholatnya makmum atau imam buatan, tapi mengurangi ya. Jadi tidak terus kemudian harus, kalau misalkan ya, seperti gerakan sholat kan harus dibayar dengan sujud sahwi kan buatan gitu. Tapi kalau Fatihah buatan, Fatihah tidak. Jadi kalau selagi logatnya, selagi baca, selagi hurufnya itu benar, masih mungkin logatnya logat Jawa, niku masih bisa dimaklumi. Yau, ngoten niku terus ngoten nggih. Yaumiddin. Kan ngoten nggih. Bukan harus kan gitu. Nah itu. Yo mungkin kali sinau napa-napa. Yau aiu. Fathah, kalau fathah itu fathah dibuka betul sangsa harus dibuka terus kemudian kasroh itu artinya kasroh itu pecah, kasroh itu pecah, itu mulutnya pecah, yaumiddin betul ledun mencucu berarti harusnya doma ya dumi itu artinya berkumpul, mulutnya itu berkumpul ngoten. Jadi bukan dun ngoten. Ngoten. Oke, niku wow. Tapi kalau yaumiddin dan yaumiddin masih nomor niku tadi masih bisa di nomor niku dimaklumi, cuman yo bagi cara ini tidak. Jadi U-nya jadi U ampun O, terus I-nya jadi I ampun Nasta'in min. Mana amin kan? Amin. Mana ngoten iki? Terus kan amin. Itu buat lari-lari amin. Dari bapak-bapak ya ampun tumut-tumut. Ya itu amin. Gitu kan. Gini, ada lagi mungkin yang amin. Amin itu nggih. Amin itu hanya 2 saja. Amin. Harusnya hanya 2, minnya 2, aslinya minnya 2. Tapi karena minnya itu mat arid disukun, mat yang ada di belakang namanya mat arid disukun, akhirnya jadi 6. Amin. Betul. Jadi aslinya yang sahih itu hanya 2 saja. Amin. Amin. Coba Pak, saya baca teman-teman itu ayat yang ke-7 nggih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jenengan sing amini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus ketawa gitu. Amin. Kok kalih mau lho. Amin. Ngoten, Pak. Lagi-lagi nggih, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ngoten. Amin. Gitu kan. Oke, jadi aminnya 2 saja. Amin. Lah tapi itu nggih, suara liyane yo bener-bener dengan sing penting jenengan liyen to. Gitu. Terus napa niku aminnya itu nunggu kalau imam sudah mulai ngoten. Sudah baru A. Kalau menyamai napa niku aminnya malaikat itu bersama dengan aminnya imam, maka dosa kita diampuni.
Niku Fatihah Bapak Ibu. Baik, itu mungkin itu dulu Pak nggih tentang Fatihah. Ada lagi yang mungkin ditanyakan tentang Fatihah ini? Nggih, Bapak silakan. Ghairil mag itu magga napa dasmundina. Nggih. Dan niku boten magge. Kalau magge itu kol-kolah namanya. Mau, boten mau. Mau. Ghadiruban gitu. Coba ghadiruban. Bagaimana sah? Bagge. Enggak usah ge. Kalau ge itu kol-kolah namanya. Kol-kolah boy, boten enten kol-kolah boy. Entene ge. Imad. Boten boy mau. Coba lagi ya. Ghadiruban. Hugan ghanirna minal mughni maghiran ghanira. Tapi gitu memang boten memang tidak berubah arti, cuman hasil diperbaiki. Mau boten mawon. Tapi mareme makane ampun pados mareme. Sedoyo lek pados mareme boten laras lho Bapak Ibu. Nggih napa mboten? Iki mari golek mareme kabeh kok. Ampun. Mau boten mawon. Mau. Nggih. Pokoknya metu hoin bukan a gitu. Bukan mak, bukan tapi mau. Gitu. Cuman tipis tapi tipis mau itu saja mau gitu mau ngoten nggih cukup cekap Pak ada lagi nggih Antara walabdo dengan amin itu berapa titik seandainya di nggih. Lah niki hadisnya boten wonten niki. Dewa dalu dewa izin nggih kula bahas ya. Jadi ini sudah masuk ke praktek nih, sudah masuk ke praktek. Terus berapa satu tarikan nafas gitu kata para ulama. Ini boten enten memang boten hadisnya, tapi satu tarikan nafas sebagaimana kita namanya menyelingi antar ayat. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi satu tarikan nafas saja. Dan ini oke, adabnya kalau kita sholat, ini kok ampun disambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kan bisa ngomong, kalau kita malah sudes. Atau ikut surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ampun disambung. Lah tapi saya sudah serat ini gue tersambung. Ini pas boten ngimami. Lah tapi Mas enten pas ngimami. Lah lek adabe, karena Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita baca satu ayat niku dibalas oleh Allah. Nggih adabe nenggo ini kita satu tarikan nafas tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Ampun diseret ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ampun. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi adabnya begitu. Lah kok Allah Subhanahu wa taala iso jawab nggih saged. Panjenengan cukup apa nggih saged. Karek jawabane Allah pripun wonten mawon kan. Jadi anjurannya dari para ulama adabe boten disambung kalau salat. Monggo nek jenengan lamun niku di luar salat jangan boten nopo. Adabnya begitu. Walaupun tidak sampai haram hukumnya boten. Gitu nggih? Bener lagi? Nggih, Bapak. membedakan sin kasroh itu ya si. Si. Kalau kasroh itu ya si. Itu bagaimana cara? Nggih. Kan harus. Nggih. Jadi nomor itu yang paling gampang itu kalau kita tidak pakai tasir, teman.
Kalau si, kalau so kali sa. Karena kalau sa dan so-nya tahsin itu hampir sama. Sa bisa sa. Ini tahsin. So-nya tahsin so, betul non. So dari atas so sulit. Tapi genek so. Tapi kalau biasanya dari guru kita so kalian mencucu nih. Gimana benar? Gimana benar? Saya dari guru saya di pesantren, guru saya ngaji Kisami. So, enten mencucu nih. Beliau pun tetap pakai itu sampai sepuh usia beliau mau 80 dia tetap pakai itu, pakai so mencucu. Kenapa? Alasannya ini supaya bisa kita sebagai orang Indonesia bisa membedakan antara sa biasa dengan so. Jadi enten sedikit mencucu nih so, si so. Kalau sa, jadi ibu betul ketinggalan betul apa ibu bisa dibayangkan gitu deh. Jadi nek sa itu bibirnya napa niku tidak mencucu, tapi terbuka biasa. Sasi subas gitu. Sasi subas. Tapi kalau so niku enten agak sedikit lucu. So si su. Ngoten nggih? Ada lagi? Cekak? Betul? Apa di sana? Alhama niku biasanya. Alhama arwaha terus nggih. Ihe itu betul itu Pak. Ihdinas itu di pola-pola barang bisa tenang saja. Ihdinas siratal mustaqim itu. Jadi betul Pak. Dari dalam kalau ha apa hayya shalah hayya. Walaupun artinya sama Pak. Hayya kali hayya itu sama artinya. Hayya itu ayo, hayya juga ayo. Hayya bila masjid, hayya bila masjid sama. Tapi napa niku maurudnya dari Nabi yang terriwayatkan dari Nabi hayo ha. Walaupun sama tapi kenapa ganti ha. Hayya shalah. Wonten nggih, kakak nggih. Kita betul. Jadi ha kali ha. Baik, perkataan. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi insya Allah kita lanjutkan besok berkaitan dengan tahsin di Lawaniku Jumat pagi yang pertama di bulan Ramadan atau tetap kalau Lawaniku Maretnya tetap Ahad yang kedua, Ahad yang kedua tetap, cuman kalau di Ramadannya mungkin Ahad pertama ngerti nggih? Insya Allah besok lagi, besok panjenengan silakan bawa. Mungkin juga tidak bisa lama Pak. Mungkin namanya beberapa surat aja kita baca secara takdir. Ini itu mungkin. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, pembacaan dari kitab 40 hadis qudsi. Sampai terakhir hadis berapa? Terakhir kita 15. Saat ini 16 berarti ya. 15 baris kedua. Oh, 15 dari cekak. Sing bungawan itu dari cekak. Masya Allah. Masya Allah apa masalah? Tapi yang gale apa masalah ini beda. Ini pakai sya'a kali sa'a itu beda Pak. Dan itu hati-hati loh, masalah. Jadi itu Bapak Ibu, artinya bahaya loh Pak. Masa'a Allah itu artinya sungguh buruk Allah. Masalah, sungguh buruk Allah. Tapi kalau masya Allah, bukan hamzah, bukan ain. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Tapi kalau masa Allah, sa'a itu kan buruk, sa'i'ah itu kan buruk. Jadi sungguh buruk Allah kalau masalah atau salah seperti itu. Tapi marah yo masalah. Boleh. Ampun marah sekali lagi jangan ikut marah me. Ampun ngaos ikut marah me pakai marah me ya. Oke, masya Allah. Oke. Berarti saat ini
ya ibadi sih pun ini. Kullukum alim. Jaiun derek. Oke. Maka di bawah saya baca panjenengan duluan. Apa nih? Derek. Ibu-ibu, sampun. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Kullukum masing-masing kalian. Kullukum masing-masing kalian. Jangan dijilati kullukum masing-masing. Jai'un lapar. Jai'un lapar. Illa kecuali man orang yang atau amtuhu aku memberinya makan. Aku memberinya makan. Fastat'imuni maka mintalah makan kepadaku. Fastat'imuni mintalah makan kepadaku. Ini sebenarnya apa itu? Ini kalau kita baca ini, saya baca jenengan tirukan, saya baca ini sebenarnya bagian dari pembelajaran Al-Quran juga Pak sebenarnya. Terus ya Bapak Ibu, ini kali sinau memperbagus bacaan kita, membenarkan huruf-huruf yang kita baca dalam Al-Quran. Jadi penting ini. Makanya kalau kajian-kajian pulau, datang pun di bawah, kecuali kalau kajian nomor itu kajian tematik atau itu kajian-kajian rutin saya di masjid-masjid pun di bawah ini kok mesti pantennya tinggi. Dan biasanya kalau nomor itu kadang ini kan alhamdulillah jenengan ngasih buku-buku yang baru. Kadang kan sing motor itu kan males ngasih buku itu males. Anak ya Pak Tamir disediani proyektor, tapi kita tetap baca. Jadi salah satu metode pembenaran itu pentashihan Al-Quran. Kalau bahasa saya pentashihan. Pentashihan itu pembenaran Al-Quran, pembenaran bacaan Al-Quran. Itu ada metode simai. Jadi metode sima itu mendengarkan dengan mirenge Quran, misalkan yang membaca siapa. Nonton gitu. Terus kali dengan sima. Al-Quran misalkan surat apa ini kan Al-Waqiah nih Idza waqa'atil waqi'ah dengan simak itu. Jadi menyimak itu salah satu metodenya. Terus yang kedua kitabah itu menulis dengan tulis. Makanya kan sekarang ada Quran sing bisa ditebeli. Mboten kanggelane alim mboten niku. Ngangge nomor yang tiang sing pun dewasa. Panjenengan disaged. Itu juga untuk sambil dibaca. Jadi misalkan gini, idza waqa'atil waqi'ah itu malah dapat dua. Yang satu bacaan Al-Quran, yang kedua tulisannya. Terus kemudian dengan membaca hadis-hadis yang ini. Jadi saya baca dengan saya baca dengan itu juga untuk memperbaiki bacaan Al-Quran juga. Maksudnya ya? Jadi ini aslinya ini masuk tashih juga, pentashihan. Terus lanjut, ut'imkum aku pasti akan memberi makan kalian. Ut'imkum pasti memberi makan kalian. Jadi ya ibadi kullukum ja'ilun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kalian semua itu lapar, saya kasih makan. Maka lek jaluk makan itu jaluk makan aku. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita ini sebagai manusia Masya Allah Pak. Tambah pinter nih kok, tambah nomor itu tambah pinter nih tambah nomor. Semakin pinter kok semakin Bapak Ibu semakin mengkhawatirkan segalanya. Kita di rahim ibu dari diparingi kecerdasan, ini Pak belum bisa nopo-nopo. Bapak Ibu dirahmati Allah, rezeki ini sing ngatur Allah. Dalane padahal wis sitok Pak, dalane namung tunggal. Kan gitu tali pusat itu. Begitu kita keluar Bapak Ibu, Masya Allah buka dua jalan kan sajangi Imam Al-Qurtubi. Allah buka dua jalan. Maaf nomor itu air susunya itu tambah loro. Ini kita tasik dari nomor. Semakin gede, semakin banyak jalan, semakin bingung mulai ini.
Iya Pak, semakin bingung. Bahkan kadang semakin kita mengkhawatirkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang mengatur segalanya. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah yang mengatur segalanya. Allah hanya perintahkan kita untuk usaha. Kan ngoten Pak, usaha tok wis, usaha. Rezeki urusan mereka. Dan usaha itu tidak ada kaitannya dengan rezeki Bapak Ibu. Sinten sing saja usaha kok kaitannya dengan rezeki. Mboten enten Pak, tidak ada. Tapi buktinya Bapak Ibu dirahmati lagi mboten enten. Saniki kalau orang mengatakan, "Oh, lek pengen sugih ki yo kerjane harus 24 jam." Kudune warung kopi buka 24 jam, Pak. Itu lebih laris dibandingkan McDonald dibandingkan iki enten roket chicken. Nggih betul. Dibandingkan Indomaret niki buka 24 jam. Lha kudune warung kopi niku sing luwih laris. Nggih betul. Tapi padahal pancet ngono, wae warung kopi. Padahal buka 24 jam. Artinya napa niku lamanya kita cari rezeki tidak berpengaruh pada banyak sedikitnya rezeki. Pinter, lelek sing pinter sing sugih Pak. Harusnya orang-orang terkaya itu dipegang oleh mereka dosen-dosen, dokter-dokter, profesor-profesor sing pinter-pinter niku. Gini bener Bapak Ibu. Tapi ternyata boten. Sing malah justru yang kaya-kaya Pak, Bill Gates, terus yang terbaik niku orang-orang terkaya itu Bapak Ibu, ternyata mereka hadirin dirahmati Allah kuliahnya lho gak cukup Bapak Ibu. Mungkin ada orang bule yang nomor niku sekolah MSD tapi sukses Bapak Ibu. Gimana betul? Buku itu rezeki lu kembali kan rezeki Bapak Ibu. Untuk rezeki kita cuma bisa berusaha. Selebihnya yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Terus hasil dari usaha kita teng pundi? Hasil dari usaha kita niku mengke Bapak Ibu panennya teng mriko. Karena di dunia itu adalah darul amal, kampung amal, kampung usaha, sedangkan di akhirat darul jaza, kampung balasan. Maka kalau kita menginginkan semua balasan yang kita usahakan di dunia harus disegerakan di dunia, salah Bapak Ibu. Kecuali kalau orang kafir Pak, orang kafir Allah Subhanahu wa taala kasih satu ketegasan Pak, satu kunci. Napa niku? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Surah apa niku? Ar-Rahman niku. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan juga. Siapapun yang melakukan kebaikan di dunia ini Pak, mesti dibalas dengan kebaikan. Mesti Bapak Ibu. Orang kafir Pak, sedekah dibalas sama Allah. Cuman Allah niku mboten sudi kalau orang yang kufur kepada Allah dikasih kenikmatan akhirat masih mek sak titik mboten sudi. Allah mboten kersa. Sama sekali tidak mau. Makanya semuanya disegerakan di dunia. Terus lek wong iman Bapak Ibu, orang beriman salah tujuan. Kalau seluruh usahanya dia pengen ya Allah jenengan paringi hasil kabeh ning donya. Salah Pak. Itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah yang tidak punya bagian sama sekali di akhirat. Terus hadirin dirahmati Allah, dan ini panjenengan sing diparingi sugih niku nggih jangan napa niku ampun kemalan sugih dhewe ampun, karena itu bagian dari ketentuannya Allah, jatah saking Allah. Panjenengan lihat oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dalam hal ekonomi, mboten usah risau. Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang fuqara masakin, kata Rasulullah SAW, masuk surga dahulu daripada orang-orang kaya, jaraknya itu satu tahun. Dalam hadis itu setahun atau 2 tahun. Tapi satu harinya khamsina al-fasah, seperti 50.000 tahun Bapak Ibu. Jadi tiang-tiang sing Bapak Ibu boten gadah, sik Pak, wis dhisik Bapak Ibu. Halo, wis dhisik ya. Sampean biyen lek napa ning aku ning masjid iso disi aku numpak sepeda motor wapi, aku mlomo aku ngono. Saiki beda, wis. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul usah risau. Segala sesuatu yang Allah segerakan di dunia berupa kesusahan, kesedihan, kesakitan dan sebagainya, itu nanti akan mengurangi jatah kesakitan, kesusahan, kesedihan di akhirat. Betul Bapak. Oke, jadi kullukum ja'iun, Allah sampaikan sekali, kita kembali. Semuanya itu lapar, kalian dulu kelaparan, tidak ada yang ngasih makan.
aku yang ngasih makan. Maka kalau minta makan, Pak, minta makan sama Allah. Tidak perlu Bapak Ibu dirahmati Allah, kita harus menerjang larangannya Allah. Tidak perlu sampai menjilat napa niku atasan. Betul Pak, tidak usah. Jangan merendahkan diri kita di hadapan manusia Bapak Ibu. Kalau harus merendahkan diri di hadapan Allah. Lek orang ngono kuwi ora mangan, lek basane napa niku salah. Lek orang ngono kuwi ora mangan. Bapak Ibu dirahmati Allah, ampun, jangan. Sekali lagi jangan rendahkan diri kepada manusia. Lu kadang wis napa niku nunduk-nunduk Pak, lha kuwi ora mbati, ora cair belas. Ngoten lagi. Wis wong sugih begitu datang ditempatkan sing paling ngarep dhewe, dikei napa niku diparingi sofa. Wis dihormati, panganane beda. Iki belas gak nyumbang. Jan. Lah iki malah justru sing napa niku sing ning wingking ngoten niku ketake mungkin duduknya cuma klesotan, tapi ternyata dia mau bersumbang sing bismillah lillahi ta'ala kok yo gede. Ini hadirin dirahmati Allah pun toh. Pun Bapak Ibu jangan merendahkan diri di hadapan manusia, apalagi sampai harus melanggar aturan Allah. Urusan makan Allah yang menjamin Pak. Allah ingin sampaikan ngeten lho. Iki urusan makan iki aku sing jamin. Ojo sampai harus melanggar aturan saya supaya sampai bisa makan gitu. Masih kita langgar aturannya Allah Pak. Terus Allah mboten kersa maringi napa niku daharan apa sakit dahar Pak? Kan mboten, kita mboten. Di Aceh dulu ada majalah namanya Sabili. Nanti ngetos majalah Sabili, majalah Sabili. Itu dikisahkan di nomor niku tahun 2004. Persis 2 bulan sebelum tsunami. Ya, karena di pesantren kami itu kebetulan ada itu majalahnya itu ada. Tuku saat ini kasih wonten napa mboten. Dikisahkan Pak, ada nomor niku ada wartawan ke sana. Jadi mendengar kabar katanya di Aceh itu yang namanya perzinahan, terus perjudian dan sebagainya itu sudah begitu marak. Karena di sana namanya ganja kan biasa Pak gitu. Nah itu sampai Bapak Ibu ada pelacur masih usia SMP Pak. Jam 3, jadi semalam tuh Pak. Terus dodol lawan itu apa Pak? Jam 3 itu banting setir Bapak Ibu sampai rela dibayar 1.500 perak. Kalau papat itu 1.500 perak Pak. Betul-betul 1.500 rupiah. Ini Bapak Ibu oleh dodol lawan ini menjual kehormatan Pak. Ini kan jalan yang diharapkan Allah. Wiket bar maghrib Bapak Ibu. Tenanan leh macak ibu koyo apa Bapak Ibu. Ternyata Allah boten kersa Pak. Pak boten kersa. Kene bener. Jadi hadirin dirahmati Allah percuma lagi, percuma. Kita harus menerjang larangan Allah, merendahkan diri di hadapan manusia hanya untuk mendapatkan sesuatu nasi ampun. Kalau misalkan terhalang kita Pak, misalkan dizalimi kita Bapak Ibu, apa yang diajarkan Rasulullah SAW Bapak Ibu? Jadi kalau misalkan kita tersilaukan dengan kemegahan yang didapatkan oleh manusia, Rasul itu ngajarin donga Pak aslinya. Pripun donga nih Pak? Jadi misalnya jenengan ningali omah Habibus, di dalam omahku bandingan sepeda motor berubah hanya ini motor di tak selang ora pengen telu ra iso ini Bapak Ibu, terus kita ya pengen Pak, tapi kita tidak berdaya. Ini mana donga nih Pak? Ada doanya jadi. Pengen terus betul Pak donga nih. Nggih. Tapi saya baca jenengan tirukan nggih. Ibu-ibu nggih. Bu. Biasanya kan sing sila ngene iki bapak apa ibu-ibu? Delok rukuhannya wah pengen. Delok gelangannya lha boleh becekan ngoten niku nggih. Digawa kabeh sak lengan utuh, kebiyek sampai tekan kelek, kiwa tengen. Meleh ya. Dan ini enten donga niki, Nggih, saya baca jenengan tirukan. Allahumma innal aisha pakai syam innal aisha aisyul akhirah. Kita tahu. Jadi apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang nyata adalah kehidupan akhirat. Jadi begitu. Itu doa plus motivasi untuk kita.
Jadi Bapak Ibu kita ya Allah itu kehidupan yang terbaik itu kehidupan akhirat ya Allah. Kalau saya tidak bisa melampaui dia di dunia, jenengan melampaui saya di akhirat ya Allah. Jangan buat saya melampaui dia di akhirat ya Allah. Jadi kandungan dari doa itu tadi Pak, innal aisha aisyul akhirah. Terus juga untuk motivasi kita, yo gelang akeh rentet-rentet ning dunya. Gak apa-apa, rapaten. Mobil aja gak apa-apa. Kan sepeda motor nyala-nyala ganti gak apa-apa. Nggih. Somben tidak omahku apik saka omahmu somben. Nggih, terus surga kuwi dulu saka surgamu. Lek duwe kendaraan kuwi apik daripada kendaraan. Lho ngoten lho Ibu. Lalu di dunia ini buatan jago ya Pak. Beda kan lamanya. Dan besok di akhir lho Pak. Ini kok buatan sakit Bapak Ibu. Jenengan kepengen apa niku kan sudah kita bahas pagi. Jadi ada keinginan di akhir lho Pak yang tidak bisa kita dapatkan lho Pak. Ada keinginan di surga yang tidak bisa kita dapatkan sekarang lagi lho Ibu. Ada apa niku? Jenengan pengen ya Allah, kula pengen surgane kados Abu Bakar As-Siddiq. Sakit boten Pak? Lah misalnya kita ada di bawahnya, ngoten nggih, terus ningali Abu Bakar, ya Allah, kowe nak ya Abu Bakar, kok di tempat namanya itu Ahlul Hujrah istilahnya. Ini kok fasilitasnya waki begini terus, ya Allah, kalau pengen dia sing ngoten niku ya Allah. Ngoten sakit lho Ibu. Sorry, gak bisa. Jadi hadirin dirahmati Allah, itu malah sombong. Oke. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah pun tidak perlu untuk merendahkan diri dan melanggar aturan Allah hanya demi sesuap nasi. Ya, Bapak silakan diperbaiki. Oh doanya, oke, saya ulang lagi oke. Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Sekali lagi, Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih. Cukup? Sabar, nanti memutar. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Innakum sesungguhnya kalian tuqtiuna melakukan kesalahan billaili di malam hari wan nahari dan siang hari wa ana dan aku aghfiru mengampuni ad-dunuba dosa-dosa. Tuh kok itu Pak sing gini nggih. Oh iya. Nah kok betul ada sing ngomong. Oke, saya ulangi. Ya kullukum masing-masing kalian. Arin telanjang. Illa kecuali man orang yang kasautuhu aku beri pakaian. Fastaksuni maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum aku akan memberi kalian pakaian. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini maknanya sebenarnya juga dalam juga Pak. Tadi juga dalam juga. Ada yang kurang Bapak Ibu tadi tentang Bapak Ibu kalian semua lapar. Jadi Pak Allah yang menghilangkan kita lapar, maka pastikan kita menyertakan Allah setiap kali makan. Jangan sampai hadir di rahmat Allah. Kalau panjenengan sami iki dahar tapi kok boten mas bismillah Pak. Kenapa? Hilang keberkahan Pak, hilang keberkahan. Dan kalau hilang keberkahan, mau makan sebanyak apapun ora Bapak Ibu. Enten boten Pak? Enten boten?
acting. Akeh. Ngoten niku yo padahal wonten iku meletus. Tanjule nggih tanjuk maneh. Jan tanjuk maneh. Makan iki akeh. Tapi mboten napa niku mboten warak-warak. Atau makannya banyak. Tapi hadirin tidak aktif gitu, tidak aktif. Lek dikon ibadah terus males. Untuk aktivitas males, mana tidak berkah. Jadi kalau mau minta makan kepada Allah supaya berkah. Begitu pula kullukum 'arin illa man kasautuhu. Kalian dulu semua telanjang. Kan kita dilahirkan oleh ibu kita mboten sing ngangge kambi nggih Pak nggih. Enten sing pun klambet begitu lahir. Mboten nggih. Derek berarti badhe. Ketinggalan badhe wonten. Jadi Bapak Ibu, kita dulu semuanya telanjang. Yang ngasih pakaian siapa? Ibu. Yang ngasih pakaian kan Allah. Di dalam perut kita ditutupi dengan perutnya ibu. Aurat kita ditutupi dengan perutnya ibu. Artinya kita diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian itu kan bisa pakaian yang melindungi, pakaian yang menutup aurat, kan betul gitu. Pakaian yang melindungi perut ibu kita, melindungi kita dari para bahaya. Perut ibu kita melindungi kita dari aurat kita. Terus kemudian begitu lahir Allah Subhanahu wa taala napa niku sampaikan kepada ibu kita untuk memberikan kita pakaian. Jadi hadirin dirahmati Allah, kita perlu mengingat bahwa dulu kita bukan siapa-siapa, Pak. Klambi itu sing maringi Allah. Saat ini pun sudah sama Bapak Ibu. Maka kalau minta pakaian kepada Allah. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau mau berpakaian pun juga ikut aturannya Allah. Aku berpakaian ikut mode, misalnya ibu-ibu, pengen tuh lambi gur sekedar karena ikut mode. Aku pengen kudung sing napa niku sing sok ukur ning dhuwur kan. Nggih Bu nggih. Jadi ditotong inggil ngoten. Aku pengen kudung sing napa niku sing nekep bulu wae. Ngoten nggih. Sing nekep bulu. Bu, namine napa Bu ngoten niku Bu? Kudung sing nekep bulu niku lho Bu. Enten malih kusnuwe niku wajan. Masyaallah. Pun napa niku pakai kudung nggih. Anting-antingnya dicangkel ning kudung, Pak. Wes, enak. Alhamdulillah nih sing pengawasan ning kulit boten wonten iki. Boten wonten nggih niki nggih. Insyaallah boten wonten. Ini Bapak Ibu dirahmati atas apalagi nih ibu-ibu. Bu. Hati-hati kata Rasulullah SAW dengan wanita-wanita yang kasiyatin ariyatin. Orang wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Lam yajid raihatal jannah wa raibi. Tidak akan mendapatkan baunya surga. Padahal baunya surga itu sejauh mata memandang. Ambune surga niku mboten naksar. Terus pripun? Ya sangat mlebu surga. Bapak Ibu dirahmati, dia tetap bisa masuk surga, Pak. Bisa masuk surga. Tapi ada kenikmatan yang Allah ambil karena dosa yang telah dia kerjakan. Sebagian ulama mengatakan masuk surga, tapi harus mampir dulu di neraka sampai resik dosane, baru kemudian bisa dimasukkan ke dalam surga. Jadi mungkin ini sini ibu yang berhijab cuman pas pengawasan, mungkin langsung turun berhijab. Mungkin sing berhijab tapi tasik napa niku? Tasik ketinggal, tasik apa? Masih memperlihatkan lekuk tubuhnya. Jelek awake apik terus lumayan. Teng planuk menonjol kabeh. Weteng iso planuk tiga. Lah kaki napa niku klambi sing ngoten niku. Drijine sak jempol-jempol ngono iso kangge napa niku katokno Pak namine Bu. Ngangge katok legging drijine gede-gede kentale iso gudi Bapak Ibu. Ngono iki iso enteng ning pasar.
Mriki mboten nggih. Jadi Bapak Ibu mboten body shaping lho. Berarti lek saya angsal mboten angsal ya, mboten angsal. Jadi sebisa mungkin panjenengan untuk Allah pun toh. Jan yang saat ini itu duka Pak, duka Bapak Ibu. Menungso ini waktu itu Pak. Dulu pakaiannya minim Pak. Dulu pakaiannya buat gak ada pakaian memang. Begitu sudah ada pakaian ditutupi Bapak Ibu. Tapi kok semakin lama semakin dikurangi. Malah entek Bapak Ibu. Masyaallah. Jadi hadirin dirahmati Allah, jangan berpakaian tapi telanjang. Ibu sebetulnya saya ikut-ikutan tren. Memang tren tinggi TikTok ini loh, joget ngoten. Sebetulnya saya ibu. Makanya jenengan bisa garangan tipun. Yo kersane malah. Ya ampun, berbahaya. Jadi duka Pak, manusia zaman sekarang itu lebih dirahmati Allah. Ya semakin lama nih Pak, soalnya dunia itu semakin lama semakin Oleh kata sebut Kanjeng Nabi, tidak datang suatu zaman kecuali setelahnya pasti lebih buruk. Dan jenengan boten usah emot-emot, boten usah. Jangan jadi bebek. Sekali lagi, jangan jadi apa? Bebek. Bebek ini Bapak Ibu. Kalau yang lain tidur, semburi, itu kabeh. Ngalor lain, ngalor kabeh. Modelnya legging, legging kabeh. Modelnya apa niku? Napa Pak? Napa Ibu? Pakaian apa? Malu, itu kabeh. Ya ampun. Oke. Terus tiang mukmin itu boten itu. Terus tiang mukmin itu seperti satu pohon kata Allah, kasajaratin. Asluha sabit wa farquha bisawab. Seperti satu pohon yang begitu kokoh. Namun itu akarnya menghujam ke tanah, sedangkan cabang ranting-rantingnya sampai menjulang tinggi. Terpa badai kayak apa? Sebutan melok-melok. Betul ya Bapak Ibu nggih? Bapak juga sama. Bapak ini enten kadar aurate. Ampun panjenengan teng ajeng griya wonten ote-ote wis wonten gedhi kita udele ote-ote wonten. Ampun. Jadi auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut, auratnya perempuan semuanya kecuali wajah dan tangan. Kemudian lanjut. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Innakum sesungguhnya kalian. Tuhtiuna melakukan kesalahan. Billaili di malam hari. Wan nahari dan siang hari. Wa ana dan aku. Aghfiru mengampuni. Az-dzunuba dosa-dosa. Jami'an semuanya. Fastaghfiruni maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum aku akan mengampuni kalian. Tadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin sampaikan ya. Aku tahu kalian tuh selalu melakukan kesalahan pagi dan siang hari. Ben waktu, ben dinten mesti melakukan kesalahan. No Pak, bangun tidur Bapak Ibu, bukannya berdoa langsung ningali WhatsApp. Ya boten dosa Pak, boten dosa. Tapi itu ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Orang donga. Terus kemudian sholat subuh Bapak Ibu ngeri-ngeri. Rewang itu sebuah rasan ini jangan kalian nyai. Begitu nggih. Padahal rasan-rasan itu asal apa betul Bu? Dosa ali apa dosa ageng? Ageng apa ali? Lah kertas jadi ya. Masya Allah.
bapak nggih sami. Bapak nggih sami, ibu bapak sami. Kita melakukan kesalahan Pak, terus menerus Bapak. Cuman hadirin dirahmati Allah, Allah ingin sampaikan begini. Dan aku akan mengampuni semuanya. Kabeh Bapak Ibu. Kabeh. Allah hanya punya permintaan satu syarat saja. Apa? Fastan minta ampun kepada Allah. Sampai nanti dalam sebuah hadis tentang pengampunan Allah kan kuatan. Ada sebuah hadis Bapak Ibu. Ini hadis dalam riwayat Muslim. Ada seorang hamba melakukan kemaksiatan, terus kemudian minta ampun kepada Allah, maka Allah mengatakan, ampuni dia, hapuskan kesalahannya kepada malaikat. Sesungguhnya dia sadar, dia tahu bahwasanya dia punya Rabb yang Maha Pengampun. Ngerti? Terus tidak lama Bapak Ibu, kesalahan malih. Kesalahan ini podo, Pak. Misalnya kayak kerasani, astagfirullah, dosa yuk, wajar. Terus mari ngoten, orangnya 5 menit atau 10 menit ngoten, ngerasain malih. Ini padahal jadi mau istighfar nih. Sanjane kan jenis tobat, ngomong wis tobat. Lah kok baleni malih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hapuskan kesalahannya, ampuni dia. Karena dia tahu, dia sadar dia punya Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terus kemudian setelah itu Pak, langsung dirit melakukan kesalahan mereka. Istighfar Pak, jadi bidal pengawasan. Enten napa niku lewat pekan ngoten mama napa niku menonjolkan yang sudah menonjol. Bener didelok iki yo. Meneman ngoten tadi sawah ya sampai ape nabrak. Terus ini wis dosa, astagfirullah. Sampai di sini terus kemudian ngrasani Bapak Ibu. Kalau nunggu state wis rasa-rasa nonton ngono lho. Mosok ora enek bahan rasa-rasa. Istighfar malih. Pulang-pulang ketemu malih misalkan. Kali nonton iki. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, kesalahan ini orang Pak, istighfar lagi Bapak Ibu, minta ampun lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Wes, biarkan dia melakukan apapun, qad ghafartu, aku sudah mengampuni dia. Wes bene, nglakoni apa wae bene, tak ampuni sudah. Kata Allah kepada malaikatnya. Ini hadirin dirahmati Allah, maksudnya itu begini Pak. Ada orang Pak, setiap kali melakukan kesalahan itu Pak, istighfar, astagfirullah. Yang melakukan malih Pak, istighfar, rasa-rasa malih. Terus melakukan malih Pak, istighfar malih Bapak Ibu. Ningali HP ngoten nggih. Wah iya, melok nopo niku, melok komen nopo ngoten ngrasani. Iya kok kae kok pantes dadi presiden Indonesia 13. Begitu ngomong welek ini ngoten Pak. Nah, terus astagfirullah, ini rasa-rasa ini malu. Ya. Terus ningali sing joget-joget. Mohon niki lagune Pawena ngoten dirupani astagfirullah. Disekel malih. Ketemu malih astagfirullah. Lalu Bapak Ibu dirahmati Allah, ada orang-orang yang setiap melakukan kesalahan Pak, dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah mengatakan, malaikat wes bani tak ampuni dosa-dosanya semuanya. Kenapa? Karena kebiasaan dia, Allah tahu dia itu setiap kali berdosa mesti minta ampun. Dosa minta ampun, dosa minta ampun. Makanya Allah sampaikan kepada malaikat pencatat, wes bene nglakoni dosa apa bene gak usah dicatat, mergone engko ora enek pirang menit mesti njaluk ngapura. Gitu Pak. Jadi bukan berarti kemudian Bapak Ibu, oh wes los nglakoni mawon los boten. Oh berarti dosa, berarti ngeten dosa tobat, berarti dosa terus boten. Tapi dia punya kebiasaan setiap kali berdosa dia melakukan tobat. Ayuhan nas kan nggih. Pripun niku sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam niki enten lintune putrane Adam. Barangkali ada yang ikut teori Darwin kok. Enten nggih, iki macam niki. Kaya menungso kok napa niku jarene saka kethek sing berikutnya. Ini semua anak Adam kata
selalu melakukan kesalahan, Wis ngati-hati nih dos pundi Pak nggak melakukan kesalahan. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita bener aja salah Pak. Nggih. Kita bener aja salah Bapak Ibu. Pripun Pak? Kita bener salah niku. Nyata Pak. Kula teng ajeng nggih menyampaikan hadis menyampaikan hadis. Terus mungkin dari ucapan saya itu Pak, enten sing napa niku rada kasar Bapak Ibu. Kudune kula kalih panjenengan niku kula nggih lek napa niku bicara dengan panjenengan kan kudune napa krama inggil. Niki mulai buat dari kowe sampean napa ngopo. Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin ada juga yang tersinggung. Hadirin dirahmati Allah, saya dalam rangka menyampaikan kebenaran itu kadang salah Pak. Apalagi kok dalam rangka menyampaikan keburukan. Jadi menungso nih Bapak Ibu namanya manusia ya Pak. Iya melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, tapi orang terbaik di antara orang-orang yang selalu melakukan kesalahan at-tawwabun, orang-orang yang senantiasa mau untuk bertaubat. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ngoten nggih. Lek napa niku boten saged, lek dereng saged ngerim dosa, setidaknya ampun jelek kalau belum bisa ngerim maksiat, jangan lupa jangan bosan untuk bertaubat, beristighfar. Tak ampuni kabeh. Bahkan dosa besar itu bisa diampuni oleh Allah tanpa ada taubat. Bisa syafaat Rasulullah dengan syafaatnya. Karena kan dengan hadisnya syafaat Rasul sampaikan apa itu? Sungguh beruntung orang yang mendapatkan syafaatku. Loh, siapa ya Rasulullah? Apakah kita? Bukan kalian. Siapa ya Rasulullah? Apakah ahlul iman? Apakah ahlul iman? Bukan. Siapa? Mereka ahlul kabair. Mereka yang melakukan dosa besar. Jadi ada Pak orang. Nanti dalam kitab Imam Ad-Dirmidzi, Imam Al-Qurtubi, kitab At-Tadhkirah disebutkan ada orang Pak besok di mahsyar itu dihisab Bapak Ibu. Tiket neraka, peneraka tiketnya sudah neraka karena dosa besar dia yang belum dimintakan ampun. Datang Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada orang ini Pak. Terus tiket yang sebelumnya tiket neraka itu hangus, dia dapatkan tiket surga. Rasid dan nyemplung rokok. Jadi kuenten Pak. Padahal dia belum bertobat. Tapi tentunya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya ada sebab-sebabnya. Oke, ini hadirin dirahmati Allah. Saya sering sampaikan di mana-mana, Muhammad Buddha, masih boten ahlus sholawat, masih boten apa? Ya, no istilahnya Pak. Masih boten tumut majelis sholawat, tapi jangan sampai kita menyedikitkan dosa. Sholawat tetap harus, betul. Walaupun terus, tapi yang nggak cocok kalau majelis sholawat, betul apa-apa, betul cocok, betul apa-apa. Tapi sholawat jangan putus Pak. Bersolawat perlu, doa perlu, mau Quran perlu Bapak Ibu. Lo kan di atas Nabi ada Allah, iya di atas Nabi ada Allah Bapak Ibu. Tapi Rasulullah SAW beliau memerintahkan kita untuk bersolawat kepada beliau. Bahkan setelah adzan aja kita diperintahkan untuk berdoa, wa ba'athu maqaman mahmudan lillahi wa attah. Salat aja di sana ada Allahumma sholli ala Muhammad Bapak Ibu. Jadi ampun, jangan anti dengan sholawat Pak. Betul cocok kali majelis sholawat sing wonten niku, betul apa-apa tidak apa-apa, tapi jangan anti dengan sholawat. Terus lanjut. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Innakum sesungguhnya kalian. Innakum sesungguhnya kalian. Lan tidak akan tabluhu sampai durri memadorotiku, walan dan tidak akan tabluhu sampai fataduruni dari fataduruni maka kalian memadorotiku, walan dan tidak akan tabluhu sampai naf'i memberikanku manfaat
fatanfa'uni, maka kalian memberikanku manfaat. Iya, ribut nih. Ini tuh Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan begini. Hei anak Adam, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah mampu memberikanku memadorotiku dan memberiku manfaat sama sekali. Tidak akan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, bukan kita yang berjasa kepada Allah, tapi Allah yang berjasa atas kita. Jenengan nyumbang pinten mawon. Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah yang berjasa untuk panjenengan. Alhamdulillah. Makanya kan setelah ibadah, Bapak Ibu, itu kan ada tahmid kepada Allah. Ucapan tahmid Pak dalam sholat dibuatkan. Terus kemudian Bapak Ibu ada tahmid, ada istighfar. Terus kemudian dalam hal yang lainnya juga wonten Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita perlu sadar Bapak Ibu bahwasanya yang berjasa atas ibadah kita itu Allah. Bukan kita yang sudah berjasa kepada Allah, bukan. Kita tidak akan bisa memadoroti Allah. Masih Allah panjenengan ini kufur kabeh, kecil tas lahir ini langsung kufur sampai tinggal naudzubillah min dzalik. Itu tetap tidak akan memadoroti Allah. Walaupun pulau panjenengan tas lahir ceplok ini langsung sujud Bapak Ibu. Sujud sampai usia 80 tidak makan sama sekali Pak nggak sujud mawon, Allah tidak mendapatkan manfaat sekecil pun Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi tidak bisa Pak kita memadoroti Allah dan tidak akan bisa kita untuk memberikan manfaat kepada Allah. Kemampuan Allah, kekuasaan Allah itu tanpa batas. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang doa kita tidak disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, dereng dijabahi, bukan berarti Allah tidak mampu. Allah mampu, cuman kan sing donga kan kathah ya. Gitu. Oh, Mas Andi, aku pengen dadi wong paling sugih sak kule. Sak Jawa ini kabeh, aku pengen dadi wong paling sugih sak kule. Lho niku repot Bapak Ibu, sing nyambut gawe sapa? Kan ngoten Pak. Dokter misalkan nggih, ya Allah, mugi-mugi payu. Dan payune dokter kan kudu enten sing lara, Pak. Gitu mboten, Pak? Nggih. Lah sing sakit, Pak, sing sehat, ya Allah, muga-muga besok aku sehat. Lah kok diparingi sakit? Ngoten, Pak. Sing sakit, ya Allah, muga-muga besok aku mari. Ternyata kok masih sakit. Yang Allah ijabahi Bapak Ibu dirahmati Allah. Menurut maslahatnya Allah, yang paling banyak maslahatnya iki dokter sing payu. Nggih ngoten Pak, kersane Allah dokter sing payu dokter Bapak Ibu. Kita mau berdoa kayak apa minta kesembuhan Pak, tapi Allah kersane dokter sing payu Bapak Ibu. Ya panggane dokter paling. Begitu pula sebaliknya hati dirahmati Allah. Dokter yang misalnya jelek, ya Allah semoga benjing buat enten sing tekso, kok kula pengen dolan. Lah Bapak Ibu dirahmati lah kok dikasih pasien. Nah, ini hadirin sekali lagi, semua doa itu Pak yang dipanjatkan oleh manusia, semuanya sudah melangit Bapak Ibu. Dan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pahala dihindarkan dari musibah, nopo semuanya. Tapi tidak semuanya dijabahi Bapak Ibu. Ijabahnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih pundi sing dijabahi dari sudut pandang yang tidak bisa dipahami oleh manusia, yaitu takdir. Jadi hadirin dirahmati Allah. Jadi monggo kita tidak perlu aku dokter sing paling payu, aku tambal ban sing paling payu. Lho tambal bane jenengan payu iki yo madhep ge wong liya. Nggih Pak nggih. Lah wong ning pundi wonten kena watu bocor. Ya madhep entah tiang itu nih Bapak Ibu. Jadi hadirin dirahmati Allah benar. Tidak perlu membanggakan diri. Jangan Bapak Ibu congkak diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita itu karena Allah dan semuanya juga karena Allah. Terus kemudian, ya ibadi wahai hambaku. Ya ibadi wahai hambaku. Lau seandainya Anna bahwasanya awalakum
orang pertama kalian. Wa akhirakum orang terakhir kalian. Wa insakum manusia kalian. Wa jinnakum jin kalian. Kanu mereka ala atas atqa yang paling bertakwa qalbi rajulin hati seseorang wahidin satu minkum dari kalian mazada tidaklah bertambah dzalika hal itu fi mulki pada kerajaanku syai'an sedikit pun. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga termasuk keterangan dari firman-Nya Allah di hadis di lafaz sebelumnya. Ini kan hadis qudsi Pak ya, firman-Nya Allah. Sebelumnya kan ya, hai hambaku, kalian tidak akan bisa madharatiku dan kalian tidak akan bisa memberikanku manfaat. Maksudnya pripun? Maksudnya ngeten, seandainya menungso ket awal batam sampai akhir. Jin ket awal diciptakan baik jin sampai akhir. Iblis itu termasuk akhir-akhir Pak. Karena dalam kitab dalam tafsir Imam Tabari itu Allah ciptakan jin diperintahkan untuk menghancurkan bangsa dan bangsa Jan yang dulu pernah menghuni bumi kita, bangsa Jan ini. Diciptakan termasuk terakhir. Jin kalian dari awal sampai akhir, menungso dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Bukan hanya itu, mungkin buat disebutkan tempat ini Pak. Mungkin hewan semuanya iman, malaikat semuanya iman, gunung ciptanya semuanya iman, punya keimanan dengan keimanan hati yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi di antara kalian manusia. Artinya Bapak Ibu yang bertakwa di antara seluruh makhluk itu manusia Pak. Dan satu orang Bapak Ibu sinten Pak? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi menurut kesepakatan para ulama, para nabi itu keimanannya jauh lebih tinggi dari malaikat Pak. Karena malaikat Bapak Ibu itu keimanannya stagnan. Lek para nabi itu terus meningkat. Seandainya semuanya takwa, seandainya sakpule itu mau wajib kabeh enten kalau sampeyan niki kok tekan mruwi kok Bapak Ibu misalnya. Kalau sudah ada pengajian, maka sing duwe gawe rowehi kabeh. Kalau sudah ada pengajian, salat dikumandangkan, semua toko tutup kabeh. Ngoten Bapak Ibu nggih. Misalkan seluruh dunia kayak gitu Pak, ket awal sampai akhir Bapak Ibu. Dari awalnya Nabi Adam sampai di terakhir itu semuanya beriman Bapak Ibu. Maka kekuasaan Allah tidak bertambah sedikit pun. Allah tidak lebih mulia, karena Allah ada di puncaknya. Allah ada di puncaknya. Puncak kemuliaan, puncak kekuasaan, puncak segala-galanya Allah ada di situ. Maka artinya kan Bapak Ibu, sekali lagi Allah tidak butuh ibadah kita. Allah ini butuh ibadah kita. Allah tidak butuh hadirnya saya di sini, tidak butuh Pak. Allah tidak butuh juga hadirnya panjenengan di sini Pak. Yang butuh itu kita sendiri. Jadi hadir di rahmat Allah artinya jangan pernah merasa berjasa atas perjuangan Islam. Kan sering kita bahas nih, jangan merasa berjasa atas perjuangan Islam. Lah Bapak Ibu dirahmati Allah boleh orang bukan karena saya. Berapa banyak itu ada masjid baru wapi Bapak Ibu. Terus kemudian karena punya hutang sekian miliar, terus sing nalangi ada seorang orang kaya raya dermawan purun nalangi sekian miliar kan Pak. Terus istrinya kuat-kuat. Kalau bukan karena suami saya, serenek masjid ke lebih dikukut kalau bank gitu Pak. Padahal aslinya utangnya penting Pak. Diremuk nih kalau Pak tukang bego, karena utang itu kalau toko bangunan. Bapak Ibu sampai terlontar seperti itu. Hadirin dirahmati Allah.
Islam itu pernah kehilangan orang yang lebih mulia daripada kita. Islam itu pernah kehilangan yang memberikan asas agama ini, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ditinggal Nabi dan mati, Pak. Mati betul Bapak Ibu? Buat. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang meninggal. Abu Bakar As-Siddiq dilulu 2 tahun meninggal. Apakah mati Pak Islam? Digantikan Umar. Khalifah Khulafaur Rasyidin meninggal, Bapak Ibu ganti dinasti Umayyah, Islam tetap Bapak Ibu. Dinasti Umayyah habis Bapak Ibu. Penghancuran dinasti Umayyah Pak, kalau panjenengan baca sejarah Bapak Ibu, ngeri Pak. Jadi warga yang keluarga yang tersisa dari dinasti Umayyah ini orang Islam dia loh Pak ini. Dibantai oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu Bapak Ibu dirahmati Allah, pendirinya itu punya julukan tukang jagal Pak. Karena gaya jagali manungsa Pak. Kayak sing dijagali niku dulure dhewe wong Islam Pak. Pendiri dinasti Abbasiyah, pendiri Khalifah Abbasiyah. Nah, itu seluruh keluarga Umawi semuanya dibunuh di istana, semuanya dibunuh Pak. Yang ada di luar istana dibunuh semuanya Bapak Ibu. Mereka sampai membunuh dalam satu hari sekian ratus orang, khusus dinasti Umawi saja Pak. Itu terjadi loh Bapak Ibu. Begitu Islam orang Islam bingung Bapak Ibu piye iki? Kayak pemerintahan Islam koyo ngono bentuke. Hadirin dirahmati Allah, ternyata Islam Bapak Ibu pernah kejadian kayak gini Pak. Allah Subhanahu wa taala tetap kalau janjinya Allah memuliakan Islam, menungso orang Islam melek kaya apa Pak? Allah punya bala tentara yang bisa memuliakan Islam. Bahkan kata Rasulullah SAW, rubba fajirin, bisa jadi seorang fajir itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat agamanya. Orang berjihad sabilillah ini kan tidak semuanya ikhlas lagi. Kan ada di zaman Nabi ada seorang nih wani banget. Kalau perang Pak mesti maju ngerdewe. Teriak-teriak, "Ayo, sapa wedi?" Motivasi gitu. "Ayo, rasa wedi, maju." Bapak Ibu sampai orang-orang mengatakan, "Jadi penduduk surga yang mati, penduduk surga." Tapi apa kata Rasulullah? Dah, wong ini penduduk neraka. Bingung Pak sana. Terus kemudian di nomor ini ada saya ngetuti kan ya. Ada yang mengikuti. Ternyata ada yang dirahmati Allah. Setelah diikuti dia balik kepada Rasulullah dengan lari kecil Pak. Ya Rasulullah, leres jenengan. Ada apa? Tadi yang kita sanjung-sanjung katanya penduduk surga, pergone lek perang kuwi wani tenan, maju ira diopo wayan. Ternyata jenengan vonis masuk neraka. Ternyata bener. Lah piye? Tadi saya lihat dia tuh sakit parah ya Rasulullah, kena pedang, kena dan lain sebagainya. Terus karena tidak tahan, dia tancapkan tombaknya, kemudian dia tindihi dengan tubuhnya di dadanya, tembus sluk bunuh diri. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi Allah itu Pak kalau sudah berjanji al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kan betul. Islam itu bakal jaya kata Allah. Kata Rasulullah. Dan tidak akan ada yang melebihi Islam. Bakal ada di puncak Bapak Ibu, Islam itu bakal ada di puncak. Siapapun yang bersumbangsi Allah tidak peduli Pak. Seandainya orang-orang Islam tidak mau bersumbangsi Bapak Ibu, orang kafir bisa digerakkan hatinya untuk bersumbangsi. Masjid Munzalan, atas Masjid Munzalan itu ada di Pontianak. Di sana ustadznya Ustadz Lukman yaitu Masjid Munzalan itu Bapak Ibu itu punya tetangga Pak, tetangganya Nasrani Pak. Baik dengan tetangga, akhirnya orang Nasrani ini belikan mobil ambulan, ngasih mewakafkan tanah. Nah hadirin dirahmati Allah, seharusnya itu menjadi dulu greget bagi umat Islam Pak. Jangan lagi kalau umat Islam tidak mau untuk bersumbang atas agama Allah. Wong kafir itu bisa digerakkan untuk bersumbang gitu. Jadi Allah punya bala tentara banyak Bapak Ibu. Jangan pernah kita merasa dulu aku kalau bukan karena saya ya, Bapak Ibu diprekne mawon. Dulu bangsa Arab juga begitu, orang-orang Arab Badui kepada Nabi. Wahai Muhammad, kalian kalau bukan karena
kita ya ndak bakal menang sampean ngasih wani nantang orang Romawi, nantang orang Persia, ndak akan berani. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awak mbiyen iku lho mlebu Islam. Saya cuma 300 orang renek sing nggawa pedang. Gitu Pak. 300 orang mek nggawa blati cilik Bapak Ibu. Lawan 1000 orang pasukan tentara apa niku dengan perlengkapan yang full lengkap. Mereka punya kuda sekian, punya onta sekian ratus. Itu aja bisa dimenangkan oleh Allah. Wong 300 pada orang yang persiapan belas. Jadi hadirin dirahmati Allah, itu sekali lagi Allah tidak butuh dengan kita, tapi Allah yang punya sumbangsih besar kepada kita. Satu lagi Pak. Lagi. Ini kurang 2 menit, jam 11 kurang 2 menit. Iya, ngeten iki mboten siame napa niku rada-rada ngatur. Napa boleh benjing nek siam Pak. Masyaallah. Ya ibadi wahai hambaku. Ya ibadi wahai hambaku. Lau seandainya anna bahwasanya awalakum orang pertama kalian wa akhirakum dan orang terakhir kalian wa insakum manusia kalian Moga ibu-ibu wajinnakum dan jin kalian Kanu adalah mereka ala atas afjari paling buruk paling bejat fajir paling bejat qalbi rajulin hati seseorang wahidin satu mana koso tidaklah terkurangi dalika hal itu min mulki dari kerajaanku syai'an sedikit pun. Jadi yang kedua begitu juga sama. Seandainya semua manusia bejat kabeh menungso kabeh jin dari pertama sampai terakhir semuanya ada di hati makhluk yang paling buruk, makhluk yang paling bejat. Kata-kata Bapak Ibu, kabeh iblis kabeh, betul? Dari awal sampai akhir semuanya iblis. Manusiakah jinkah semuanya jadi iblis, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Loh, kita ini keberadaan kita itu karena Allah. Kita muncul juga karena Allah. Kita diciptakan juga karena Allah. Kita dihidupkan juga oleh Allah. Dikasih makan juga oleh Allah. Mati-mati ya Bapak Ibu, ya Allah. Loh, sebelumnya Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah yang mengadakan kita. Maka kalau buat neten, ya Allah, orang paten Pak. Tidak mengurangi sama sekali Bapak Ibu dirahmati Allah, kekuasaannya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah, atas apa sih Bapak Ibu? Kematian itu Bapak Ibu dirahmati Allah tidak pernah melihat kita dalam kondisi apa. Allah itu begitu mudah untuk mengambil segala sesuatu yang kita miliki. Boten tidak dengan berpikir panjang, tidak perlu dengan apa niku gampang Bapak Ibu, tidak perlu dengan harus menggerakkan tangan. Allah tidak perlu, gampang boten Pak. Tidak perlu Bapak Ibu. Ada orang ini Pak, ada orang dari kecil terus dididik orang tuanya sekolah sing pinter dia nyambut gawe sing enak. Ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, lah kok puntang-panting sekolah puntang-panting, alhamdulillah bisa masuk universitas pun lulus Pak. Mereka ini tuh pengen melamar kerja sesuai dengan bidangnya. Lah kok ternyata boten langsung banteng setir dodolan cilok Bapak Ibu. Dodolan cilok hadirin akhirnya lumpuknya duwe sedikit-sedikit, akhirnya bisa nikah, terus bisa bangun rumah, sidi dilepo, gini begitu, sidi. Dia butuh sekian puluh tahun Pak, bangun rumah biar bagus, punya mobil mungkin, punya motor Bapak Ibu. Allah tidak peduli Pak. Semua usahanya nih Pak, terus diluluh lantahkan Bapak Ibu dengan longsor. Yuk, Allah bukan peduli.
Masih itu oleh bangun 30 tahun ritek Bapak Ibu. Ora urus. Gini betul Pak? Ora urus. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dirahmati Allah. Kematian pun juga sama Pak. Allah tidak peduli Bapak Ibu. Kita punya anak belum gede kah? Anak belum lahir, anak belum belum nikah kah? Anak sudah nikah belum punya kutu, anak masih sekolah, tidak peduli Pak. Wajibnya mancing. Udah. Ngoten lagi. Jadi hadirin dirahmati Allah. Ngoten niku memang Allah yang menciptakan, Allah sing gadah kersa sak kersane Allah Pak. Sak karepe Allah Bapak Ibu. Lah kita sebagai manusia harus menyesuaikan Allah. Ampun kok Allah kan menyesuaikan. Mosok hamba ngaturi Allah, ya Allah mbok yo ngeten iki lho atas penyuwunan kula. Ya Bapak Ibu dirahmati mboten. Ya kan kersane Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersiap-siap bagi rahmat Allah dan yakinlah bagaimanapun apapun keputusan Allah itu maha adil. Dan kalau ada yang Allah ambil di dunia, semua akan Allah ganti di akhirat kalau kita mau bersabar. Jadi sing nomor niku sing kojur niku Pak, napa kojur niku? Kojur kan. Napa kojur? Ku mboten apa? Ciloko. Sing ciloko niku Bapak Ibu, lek ping duwe kojur, lek basane tiyang Solo niku kojur tenan. Ciloko tenan, betul Pak? Jadi sing ciloko niku Bapak Ibu, kalau di dunia ndak dikasih bagian oleh Allah, di akhirat juga ndak dikasih bagian. Di dunia diambil hartanya, diambil orang yang dicintainya, dia berundel, dia marah kepada Allah. Besok di akhirat dia nagih, ya Allah, dengan riyen mundut napa niku? Mundut bondo kula, mundut omah kula, griya kula, padahal kula bangun niku ket 25 tahun saya harus membangunnya. Jenengan mundut, sakniki jenengan jari napa? Lah kowe tak jikok omah kowe malah grudel. Kok dijari apa? Allah kan ngoten Pak nggih. Innallaha idza habba qauman ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seseorang Allah akan uji. Idza radiya radiyallahu. Jika dia ridha, Allah pun juga akan ridha. Wa idza sakhita, dia murka, dia grundel, dia menghujat Allah. Jan, aku iki kurang apa? Sedekah wis, ning masjid wis, ngaji wis, tapi kok malah panggah aku wae sing kena. Grundel, menghujat Allah, menghujat keputusan Allah. Sakhitallahu minhu, maka Allah pun juga akan murka kepadanya. Ya hadirin dirahmati Allah, sekali lagi kita perlu menyadari bahwasannya dunia itu tempat untuk beramal Bapak Ibu, untuk bekerja saja. Kalau pengen balasannya besok. Dunia itu tempat untuk bersabar, dunia tempat untuk membangun, dunia tempat untuk berusaha. Insya Allah semuanya Bapak Ibu betul. Jenengan kesele kaya ngopo oleh yang damel cari nafkah, kesele kaya ngopo oleh ngaji, kesele kaya ngopo oleh ibadah Bapak Ibu. Begitu nanti dicelupkan, dikubur Pak, dicelupkan, dibuka Bapak Ibu, tirai surga Pak. Kesele kok hilang kabeh. Kan gitu kan kesele gitu. Ada orang paling sugih, paling bagian itu Pak. Lain ceplok itu pun sugih Bapak Ibu. Lain begitu lahir sudah kaya. Yang gue lek nonton itu angsal sanggune ratusan juta. Sampai tidak pernah merasakan napa niku lek siram ngangge ciduk mboten niku mboten nate rasane. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Wis pagi sugih, bahagia terus Bapak Ibu. Ora pernah loro. Dicelupne ke celupan rokok, sak celupan truk kata Rasulullah. Begitu dintas ditanyai, piye kebaikan yang pernah sampai rasakan? Kapan? Nggak tahu. Belas sak jadi urip iki aku ora pernah bahagia sama sekali. Gitu Pak. Wis lali. Begitu pula dengan orang diambil Bapak Ibu, orang yang paling sorot di dunia Pak. Begitulah lahir sudah tidak diinginkan orang tuanya, hidupnya montang terus kelonang-lantung di jalan dan sebagainya, meninggal dan diurusi orang Pak. Dia tapi bersabar, dia mau beribadah kepada Allah. Begitu nanti di akhir Bapak Ibu dicelupnya dengan celupan surga. Sekali tok Pak dicelupnya. Mek celupan celup Bapak Ibu.
duka piye? Apakah dibuka tirai surga? Iki lho panggonmu. Begitu itu hadirin ditanyai, sampai pernah susah enggak? Enggak pernah. Aku enggak pernah susah rezeki. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, susah kaya apa, kesel kaya apa, lorone kaya apa, Bapak Ibu, itu nanti akan hilang begitu saja kalau kita sudah merasakan yang indahnya taman di kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di sini ahlu surga, diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, diampuni kita dosa-dosa kita, dan juga dihindarkan dari segala siksa di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu barangkali? Bu? Oke, mengatakan kepada Ibu dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Aku mohon izin astagfirullahaladzim wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kita tutup pada majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.